BPBD Kabupaten Bungo memetakan 7 lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Komnas Perlindungan Anak Republik Indonesia akan melaporkan Wali Kota Jambi Syarif Fasha ke pihak kepolisian. Kejaksaan Tinggi Jambi menyita harta kekayaan mantan Direktur Bank Jambi yang mencapai 30 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 16 Juni 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Bungo memetakan 7 lokasi rawan karhutla dan wilayah tersebut terdiri dari daerah yang lahan kering dan juga lahan gambut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bungo memetakan 7 lokasi yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan. Pemetaan dilakukan guna mempermudah pencegahan dan penanganan jika terjadi karhutla. PLT Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bungo Zainadi mengatakan 7 wilayah yang termasuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan yakni Kecamatan Jujuhan Ilir, Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Batin Tigaulu, Kecamatan Rantau Pandan, dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Wilayah ini memiliki kondisi lahan kering dan juga lahan gambut. Masyarakat Bungo diharapkan turut menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan pertanian dengan membakar lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan, agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bungo ini ada beberapa kecamatan yang kami anggap jadi pemetaan potensi kebakaran hutan, karhutla, di antaranya Kecamatan Pelepat, kemudian Rantau Pandan, Batin Tigaulu, Limbur Lubuk Mengkuang, kemudian Jujuhan Ilir, termasuk juga di dalam kecamatan-kecamatan yang perlu kami waspadai terjadi karhutla. Terus antisipasinya apa gitu dari BPBD sendiri? Antisipasinya tentunya kami sudah memetakan, tentunya berkoordinasi dengan aparat yang ada di tingkat yang paling bawah seperti perangkat desa, perangkat dusun, kemudian dengan camatnya, kemudian dengan TNI Polri yang ada di lapangan, sehingga cepat nantinya kalau seandainya terjadi karhutla, mereka cepat untuk mengantisipasinya dengan bersama-sama dengan masyarakat. Pihak BPBD Bungo terus memantau dan berkoordinasi dengan semua pihak, terutama di 7 wilayah yang dikategorikan rawan karhutla. BPBD juga menyiagakan personil dan peralatan di lokasi, agar apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, personil dan peralatan cepat melakukan tindakan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Komnas Perlindungan Anak Republik Indonesia berencana melaporkan Wali Kota Jambi Syarif Fasha ke polisi. Laporan itu dilakukan jika Wali Kota Jambi enggan bertemu dengan SFA. Pasca berdamai, konflik antara Pemkot Jambi dan siswi SMP yang memperjuangkan hak neneknya SFA belum juga usai. Kali ini, pihak SFA meminta Wali Kota Jambi Syarif Fasha mendatangi kediaman neneknya di kawasan Payo Selincah, Kota Jambi. Namun hal itu belum juga dipenuhi. Berdasarkan hal itu, Komnas Perlindungan Anak berencana melaporkan Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menilai tindakan yang dilakukan Syarif Fasha telah melanggar hak anak. Aris Merdeka Sirait mengatakan tindakan melaporkan balik Wali Kota Jambi ke polisi itu dilakukan jika Syarif Fasha tidak segera meminta maaf dan mendatangi langsung kediaman nenek SFA. Komnas Perlindungan Anak akan mendampingi Syarifah untuk melakukan gugatan kembali kepada Wali Kota Jambi. Gugatan seperti apa, Pak? Karena itu menurut analisis kita tidak ada tindakan pidana yang dilakukan oleh Syarifah, ya. Dia hanya menyuarakan pandangan dan pendapatnya menyangkut tentang neneknya dan lingkungan sosial. Jadi tidak ada unsur pidana di situ. Karena itu merupakan pencemaran nama baik dari seorang anak
Itu tadi juga kita sampaikan kepada Pak Kapolda ya, bahwa itu sudah tidak lagi ada proses kriminalisasi yang sesungguhnya itu tujuan dari kabak hukum dari Mas, karena ada bahasa-bahasa menurut wali kota itu tidak pantas disampaikan. Komnas PA memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada Wali Kota Jambi untuk meminta maaf. Aris Merdeka Sirait memastikan siap mendampingi SFA jika melaporkan Syarif Fasya ke polisi. Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, Wali Kota Jambi Syarif Fasya saat dikonfirmasi belum memberikan komentar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dikenakan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Lonjakan harga jelang Hari Raya Idul Adha juga terjadi pada komoditas telur ayam. Biasanya telur ayam dijual di harga Rp50.000, namun saat ini menjadi Rp60.000 per satu piringnya. Selain harga kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang yang mengalami kenaikan harga jelang Hari Raya Idul Adha juga terjadi pada telur ayam. Di Pasar Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, telur ayam dijual bervariasi sesuai ukuran telur. Telur ayam ukuran jumbo dijual di harga Rp60.000 per piring dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per piring. Sementara, telur ayam ukuran sedang dari harga Rp45.000 naik menjadi Rp58.000 per piring. Salah seorang pedagang telur ayam, Susi, mengatakan kenaikan harga telur ayam telah terjadi sejak 1 pekan yang lalu. Kenaikan harga itu diduga karena naiknya harga pakan ayam dan menipisnya pasokan telur ayam di pasar. Diprediksi, jelang Hari Raya Idul Adha, harga telur ayam akan terus mengalami kenaikan seiring dengan minimnya pasokan dari tingkat agen. Telur sekarang capai 60 tapi ukuran jumbo. Kalau yang sedang tuh masih biasa, sekitar 58. Sebelumnya berapa yuk? Sebelumnya cuma 45. Yang ukuran jumbo? Yang biasa. Ukuran jumbo? Kalau ukuran jumbo 50-an. Kenaikan sejak kapan yuk? Sudah 1 minggu ini. Kenapa yuk? Mungkin harga pangan mahal. Pakannya ya? Lonjakan harga telur ayam ini berdampak terhadap penjualan para pedagang di pasar. Sebelum ada kenaikan, pedagang dapat menjual 20 piring telur ayam dalam satu harinya. Namun, saat ini hanya mampu menjual 6 piring telur ayam. Selain telur ayam, harga telur puyuh saat ini masih di harga Rp40.000 per satu piring. Sedangkan telur bebek di harga Rp90.000 per 30 butir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Komnas Perlindungan Anak meminta agar tidak ada yang memanfaatkan keviralan SFA untuk isu politik. Komnas berusaha menjauhkan SFA dari politik praktis. Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA terus melindungi Syarifah, siswi SMP memperjuangkan hak neneknya. Keviralan dan kecerdasan Syarifah dimanfaatkan sejumlah oknum politik untuk panggung ketenaran. Komnas PA meminta siapapun agar tidak memanfaatkan Syarifah sebagai alat politik. Saat ini yang dilakukan Syarifah murni untuk memperjuangkan neneknya atas dampak aktivitas PT RPSL. Komnas PA meyakini tidak ada politikus maupun parpol yang memanfaatkan ketenaran Syarifah. Untuk menyuarakan kepentingan Syarifah ini kan anak-anak ya. Oleh karena itu sekali lagi jangan dilibatkan di dalam kepentingan politik tertentu. Itu yang harus kita batasi karena kita harus menjaga. Karena ada isu siapa di balik Syarifah. Itu yang saya gali ternyata nggak ada. Itu adalah inspirasi dari Syarifah mengeluarkan pendapatnya menyangkut tentang neneknya pertama. Tapi kan berimbas pada lingkungan sosial. Komnas PA telah memberikan perlindungan keluarga dan Syarifah dari alat politik. Komnas PA membentuk tim yang jadi pemerhati dan melindungi aktivitas Syarifah dalam memperjuangkan hak neneknya. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 30 miliar lebih harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan Direktur Bank Jambi disita oleh pihak Kejati Jambi. Penyitaan tersebut berupa uang tunai senilai 23 miliar lebih dan juga rumah di Tangerang Selatan bernilai 7 miliar lebih. Jadi Kejaksaan Tinggi Jambi menyita aset uang senilai 23 miliar rupiah lebih dari kasus perkara gagal bayar medium term note PT San Prima Nusantara tahun 2017-2018. Uang ini disita penyidik dari mantan Direktur Bank Jambi, Yunsak El Halkon, salah satu dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain menyita uang tunai, penyidik turut menyita 1 unit tanah dan bangunan di Discovery Aula Blok F nomor 1, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok, Kota Tangerang Selatan. Rumah ini ditafsir senilai 7 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Elan Suherlan, mengatakan, tindak pidana pencucian uang ini dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara dari kasus perkara tersebut. Yang pasti kami melakukan ini tentunya dengan prosedur dan SOP yang sudah ditentukan. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa dalam konferensi pers kemarin saya sampaikan bahwa ada ada 4 tersangka, 2 sudah tahunan di sini, 1 DPO, 1 di Tinggi. Uang penyitaan berasal dari 32 deposito dan 4 rekening tabungan milik tersangka. Sementara itu, guna mengembalikan nilai kerugian negara mencapai 310 miliar rupiah, penyidik akan kembali mengembangkan TPPU kepada 3 orang tersangka lainnya, dan penyidik akan kembali memeriksa sejumlah aset milik para tersangka. Saat ini proses perkara masih dalam pemberkasan dan sejumlah orang saksi telah diperiksa guna mempercepat berkas perkara para tersangka untuk segera dipersidangkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus gagal bayar Bank Jambi, seorang warga binaan Bukit Tinggi dititipkan di Lapas Jambi, yakni Andri Irfandi, warga binaan Lapas Bukit Tinggi, yang juga merupakan mantan PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016-2019. Menggunakan rompi tahanan Kejaksaan Tinggi Jambi, Andri Irfandi, salah satu tersangka kasus gagal bayar medium term note PT Sanprima Nusantara Pembiayaan, tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada Kamis sore. Setiba di Jambi, tersangka yang juga merupakan warga binaan Lapas Bukit Tinggi ini akan langsung dititipkan sementara di Lapas Kelas 2A Jambi. Andri Irfandi akan bergabung dengan 2 orang tersangka lainnya, yakni DS dan YEH yang terlebih dahulu dilakukan penahanan. Mereka dititipkan di Lapas Jambi guna mempermudah pemeriksaan para tersangka serta saat proses persidangan. Melalui pesan singkat, Kasipenkum Kejati Jambi, Leksi Fatarani, membenarkan adanya salah satu dari 4 orang tersangka yang dititipkan di Lapas Jambi. Tersangka tersebut yakni Andri Irfandi yang juga merupakan mantan PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas pada tahun 2016-2019. Sementara itu, dalam kasus ini, Direktur Utama Bank Jambi El Helkon ditahan Kejaksaan Tinggi Jambi bersama 3 tersangka lainnya, yakni LD selaku mantan Direktur PT Kolombindo Perdana Cash dan Kredit, yang juga Direktur PT Citra Prima Mandiri Kolombia, anak dari Leo Chandra, Komisaris Utama pemegang saham pemilik PT SNB. DS selaku mantan Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014-2019, dan AI selaku mantan PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016-2019. Mereka diamankan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi gagal bayar medium term note PT Sanprima Nusantara Pembiayaan di Bank Jambi yang ditafsir negara mengalami kerugian mencapai 310 miliar rupiah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan Kades dan juga perangkat desa ikut mendaftarkan diri sebagai bacalek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan adanya kepala desa dan juga perangkat desa aktif di Kota Sungai Penuh yang ikut mendaftarkan diri sebagai bacalek. Dan temuan tersebut saat ini sudah dilaporkan Bawaslu ke KPU Kota Sungai Penuh.
Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 1 orang perangkat desa dan 1 orang kepala desa aktif di Kota Sungai Penuh ikut mencalonkan maju sebagai bakal calon legislatif pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Jumira Lestari mengatakan, perangkat desa aktif yang ikut mencalonkan diri sebagai bacalek hingga kini belum mengundurkan diri dari jabatannya. Pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh sudah menyampaikan temuan tersebut ke KPU Kota Sungai Penuh untuk ditindaklanjuti. Selain perangkat desa, pihaknya juga menerima laporan adanya 1 orang kepala desa yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif, namun pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh belum menerima surat salinan pengunduran diri sebagai kepala desa. Kemudian juga ada informasi terbaru, itu ada Kades juga di daerah pesisir Bukit yang sudah sebar balihonya, dan sampai hari ini juga kita belum dapat salinan pengunduran diri yang bersangkutan. Nah, itu sudah kita coba melakukan penelusuran ke lapangan, sudah kita instruksikan Penwasda untuk melakukan penelusuran dan pengecekan itu. Bawaslu Kota Sungai Penuh juga mengingatkan kepada setiap perangkat desa maupun ASN yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif pada pemilu tahun 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, ratusan buruh di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut keadilan atas penyerobotan lahan oleh perusahaan. Ratusan buruh di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi Kamis sore. Para buruh meminta keadilan kepada pemerintah terkait kasus penyerobotan lahan yang dilakukan PT Bahar Pasifik. Disinyalir, 5.000 hektar lebih lahan masyarakat dan lahan konsesi hutan diserobot oleh perusahaan. Mereka meminta pemerintah segera turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan hak guna usaha HGU PT Bahar Pasifik. Para buruh meminta agar lahan yang diserobot perusahaan tersebut bisa dikembalikan ke masyarakat. Melalui aksi unjuk rasa, diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi untuk penyelesaian kasus itu. Koordinator aksi unjuk rasa, Leni, mengatakan kasus penyerobotan lahan terlalu berlarut-larut. Pasalnya, kasus yang terjadi sejak 2005 itu hingga kini belum diselesaikan. HGU Sungai Bahar Pasifik, apabila ada melebihi dari batas HGU, minta dikembalikan kepada masyarakat, dan apabila nantinya ada pelanggaran hukum atau pajak, semua kita minta diproses. Kita tertuju dengan mana, Pak? Tertuju tuntutan kita dengan? Kepada pemerintah semua, dari mulai pusat sampai di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi juga menyatakan sikap siap untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan para buruh juga telah melaporkan kasus tersebut ke Menko Polhukam secara tertulis. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Idul Adha, calon sapi kurban Presiden Jokowi untuk masyarakat di Provinsi Jambi dipastikan dalam kondisi yang sehat. Dan sapi jenis limosin ini diberi nama Bruno. Diberi nama Bruno oleh peternak, calon sapi kurban Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Provinsi Jambi dipastikan dalam kondisi sehat jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Peternak sapi Indra mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim kesehatan hewan pemerintah, Bruno dijamin dalam kondisi baik, serta terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemeriksaan kesehatan Bruno bahkan sudah dilakukan sebanyak 3 kali dalam pekan ini, mulai dari pemeriksaan tinggi dan berat badan hingga pemeriksaan darah serta feses, untuk memastikan Bruno dalam kondisi prima jelang dikurbankan. Indra mengaku terus memberikan perawatan istimewa untuk calon sapi kurban presiden itu, mulai dari pemberian pakan yang bernutrisi, vitamin, hingga pemberian jamu. Indra mengungkapkan ini merupakan kali ke-8 mendapat kesempatan untuk menyiapkan sapi kurban Presiden Jokowi yang nantinya diserahkan kepada masyarakat. Indra optimis Bruno dalam kondisi sehat saat diserahkan di Hari Raya Kurban tahun 2023. Dalam seminggu ini udah 3 kali.
Jadi pengambilan, pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian pengambilan sampel serum, darah, dan feses. Beratnya penimbangan terakhir hari Sabtu yang lalu 840. Jenis sapi ya? Jenis sapi limosin. Iya. Kita harapkan menjelang hari H bisa meningkat lagi bobotnya. Diperkirakan calon sapi kurban Presiden Jokowi berjenis sapi limosin yang dipersiapkan untuk masyarakat Provinsi Jambi memiliki bobot hingga 840 kg. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Persoalan tapal batas wilayah antar kabupaten maupun desa di Kabupaten Batanghari masih belum terselesaikan. DPRD Batanghari mendesak Pemkab untuk segera menyelesaikan tapal batas tersebut. Hingga saat ini persoalan tapal batas wilayah di Kabupaten Batanghari belum rampung. Terbukti ada beberapa batas wilayah antara Kabupaten Batanghari dengan Muaro Jambi serta batas seluruh desa yang belum tuntas. Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, mendesak pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menuntaskan persoalan tapal batas tersebut guna terhindar dari konflik terlebih memasuki tahun-tahun pemilu nanti. Sebanyak 110 desa di Batanghari yang tak terselesaikan soal batas wilayahnya. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera dituntaskan secara bertahap. DPRD meminta pemerintah kabupaten untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk melengkapi seluruh syarat dokumen tapal batas. Sebenarnya ada satu masalah yang lebih besar, itu bahkan tapal batas kita antar kabupaten itu belum selesai. Nah, nantinya setelah itu mungkin perlu kita fokuskan ya untuk tapal batas desa, yang mana sebenarnya ini juga jadi masalah dalam pemilihan kepala desa kemarin. Namun itu dapat kita lewati dengan baiklah walaupun memang menjadi satu konflik ya. Dewan berharap di tahun ini sudah ada progres penyelesaian tapal batas desa maupun kabupaten untuk mendapatkan kejelasan batas-batas wilayah tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajukan penambahan 1.000 formasi P3K ke pemerintah pusat. Dan penambahan kuota tersebut, saudara, membuat alokasi penerimaan P3K untuk tahun 2023 berjumlah 2.000 formasi. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menambah 1.000 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023. Penambahan kuota itu membuat alokasi penerimaan PPPK Pemprov Jambi pada tahun 2023 berjumlah 2.000 formasi. Penambahan itu berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Formasi guru masih menjadi prioritas dalam rekrutmen PPPK. Selain formasi khusus tenaga kesehatan dan tenaga teknis di lingkup Pemprov Jambi. Saat ini Pemprov Jambi juga masih menunggu persetujuan dari Menpan RB terkait formasi yang diusulkan. Jika telah diputuskan, Pemprov Jambi langsung melaksanakan rekrutmen P3K. Dari hasil kajian BPKPD, dari hasil kajian keuangan kita mencukupi untuk menerima P3K sejumlah 2.002. Formasinya masih banyak? Formasi masih tetap sama, ada 3 formasi itu, tenaga medis, guru, sama tenaga teknis. Sudirman berharap kuota P3K yang diajukan segera disetujui Kemenpan RB, karena Pemprov Jambi saat ini sangat membutuhkan tenaga pengajar atau guru. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wagub Abdullah Sani menghadiri kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Kanwil Kemenkumham Jambi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Mendukung upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Kanwil Kemenkumham Jambi.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri kegiatan sinergitas dan penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi tahun 2023. Wakil Gubernur mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi penguatan pembangunan zona integritas yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jambi. Langkah ini sebagai bagian dari upaya penguatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penguatan pembangunan zona integritas selaras dengan misi pertama Jambi Mantap, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, lengkap dengan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Wakil Gubernur menekankan Pemprov Jambi dan Kanwil Kemenkumham Jambi memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pemerintahan dan birokrasi yang bersih dan melayani. Pembangunan zona integritas ini akan terus dipertahankan guna meningkatkan kinerja birokrasi yang bisa berdampak langsung pada peningkatan kemajuan daerah. Bahwa itu memang harus bagaimanapun minimal ada tekad untuk itu, kita rasakan bersama. Bayangkan alangkah indahnya kalau dunia Jambi ini bersih dari narkoba. Setuju? Amin. Dan bayangkan alangkah indahnya kalau pelayanan juga akan bersih. Pelayanan bersih, Pak. Ya, dari pungli segala macam. Akhirnya masyarakat merasa bahagia, senang, urusannya pun dipermudah segala macam dengan era digital sekarang ini, dengan SDM yang mumpuni, insya Allah. Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bisa terus dilakukan dengan baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk bisa membangun komitmen bersama pencegahan korupsi, Kanwil Kemenkumham Jambi Saudara menggelar penguatan zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk tahun 2023. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi menggelar kegiatan sinergitas dan penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2023. Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi Tolib mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Membangun komitmen pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama agar bisa berdampak nyata dan terpadu guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Penguatan komitmen ini ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. Kanwil Jambi tinggal menunggu dari nanti hasil penilaian oleh tim TPN. Jadi mudah-mudahan Kanwil Jambi bisa memperoleh predikat BPK BBBM. Karena tahun ini yang tahun lalu yang sudah memperoleh tentunya Kejaksaan Tinggi kalau salah sudah memperoleh itu, dan kami berharap bahwa Kanwil Kementerian Hukum Jambi juga bisa memperoleh itu. Kita semua sangat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham Republik Indonesia Iwan Kurniawan mengatakan, reformasi yang dilakukan melalui pembangunan zona integritas WBK dan WBBM jangan hanya berwujud sebagai tumpukan kertas, namun harus dilakukan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi yang tangkas, tepat, dan cepat. Bahwa kita harus adaptif, kita juga harus menjadi ASN atau birokrat yang multitalenta, dan tentu saja kita harus punya pendekatan yang agile, yang tangkas, yang cepat dan tepat. Kegiatan ini juga merupakan wujud implementasi hasil panen TPI yang kemudian dituangkan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penunjukan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Upayakan pelayanan publik yang optimal dan bebas korupsi, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menandatangani MOU dan PKS Zona Integritas WBK dan WBBM bersama Kanwil Kemenkumham Jambi.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat resmi menandatangani MOU dan perjanjian kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dalam mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2023. Bupati mengatakan penandatanganan MOU dan PKS bersama Kanwil Kemenkumham Jambi merupakan wujud implementasi dari pertemuan sebelumnya dalam rangka menjamin hadirnya pelayanan publik yang baik dan bebas korupsi. Mendorong pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sangat diperlukan guna mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati menekankan melalui MOU dan kesepakatan kerjasama yang telah dilakukan, seluruh organisasi perangkat daerah pada bidang pelayanan diminta dapat bekerja dengan berintegritas, cepat, dan transparan. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat, ditargetkan dapat mengakselerasi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan apresiasi tinggi kepada Kanwil Kemenkumham Jambi yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Jadi zona integritas itu memang kita perlukan di kondisi hari ini, bahwa aparatur sipil negara itu adalah melayani masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena itu hari ini kita menandatangani MOU, sekaligus juga kita membawa seluruh OPD yang terkait dengan pelayanan masyarakat, sehingga mereka punya integritas yang baik untuk dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat kami di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati Anwar Sadat berharap MOU dan perjanjian kerjasama dalam upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bisa tercapai dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun bersama Sekda melakukan penanaman perdana komoditas cabai dalam program Cepat Tanam dan Panen di kelompok tani Rantau Jaya, Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan gerakan tanam cepat panen dengan menanam cabai merah bersama kelompok tani seluas 2 hektar di kelompok tani Rantau Jaya, Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Program kegiatan penanaman cepat tanam dan cepat panen dalam rangka pengendalian inflasi karena cabai merah selama ini menjadi salah satu pemicu inflasi di Indonesia. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, komoditi cabai adalah jenis tanaman yang cepat panen dan satu-satunya komponen yang sering menaikkan angka inflasi. Jika pasokan di pasaran berkurang, untuk itu pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung gerakan nasional terhadap penanganan inflasi. Penjabat Bupati juga mendorong wilayah dan desa yang potensial sebagai pengembangan tanaman hortikultura untuk dapat mengembangkan komoditas yang cocok sesuai dengan spesifikasi lokasi untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Ya, kita berharap nanti bisa menekan harga cabai ya di sini. Nah, itu salah satu prioritas nasional untuk menekan harga cabai sehingga tidak terjadi inflasi, tidak ada naik harga cabai ya. Kita gerak tanam cepat panen, gerak cepat panen karena ini paling lama ini berapa panen ya Pak? 3 bulan sudah bisa panen ya. Jadi ini ditanam bersama dengan ada melon. Penanaman cabai perdana di lahan seluas 2 hektar dihadiri Sekda Sarolangun, Ketua Tim PKK Kabupaten Sarolangun, sejumlah kepala dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun, kemudian Kepala Desa Rantau Tenang dan petugas penjuluh lapangan Kecamatan Pelawan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Usai melakukan tanam perdana cabai merah, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama para petani dan penyuluh melakukan dialog untuk mengetahui kendala dan persoalan yang dihadapi para petani. Dialog yang digelar di Pondok Petani di lokasi lahan pertanian dilakukan secara sederhana, dipandu langsung Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemkab Sarolangun.
Kadis TPHP menyampaikan gerakan tanam cepat panen di lahan seluas 2 hektar merupakan lahan pertanian milik desa yang menjadi lahan tanah kas desa atau TKD, Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan yang dikelola kelompok tani Rantau Jaya. Selain menanam cabai merah, para petani juga menanam tanaman melon bersamaan dengan cabai merah. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri dalam arahannya menyambut baik usaha dan upaya kelompok tani yang terlibat dalam program tanam cepat panen. Pihaknya siap memberikan bantuan atas kendala yang dihadapi para petani, seperti sarana dan prasarana maupun bantuan bibit. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Maju Jaya Asropi menyampaikan ucapan terima kasih kepada penjabat Bupati Sarolangun yang peduli terhadap kelompok tani pemula untuk memajukan usaha tani yang sedang dirintis untuk kemajuan. Kita termasuk bagus pengendalian inflasinya. Ya, dan malah kita juga untuk indeks perkembangan harga kita malah bagus sekali. Kita di bawah 0, minusan kita. Minus 4. Ini lahannya ada 2 hektar. 2 hektar Pak, 200 meter kali 200 meter. Untuk harap kemajuan untuk di kebun Bang untuk kedepannya, cuman minta satu seperti dahulu, minta alat untuk pengolahan lahan seperti hand traktor. Untuk petani kalau ada bantuan seperti untuk holti, minta bantu dengan sangat. Para penyuluh pertanian di Kecamatan Pelawan serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diminta untuk selalu memberikan perhatian dan pembinaan agar gerakan dan program penanaman cepat panen kelompok Rantau Jaya ini dapat memberikan efek kepada masyarakat dan pemerintah untuk menekan inflasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Menghadiri pembukaan rembuk stunting di Kabupaten Bungo, Wakil Bupati mengukuhkan Bapak Asuh dan Klinik Asuh Stunting untuk tahun 2023. Kegiatan ini saudara bertujuan untuk bisa mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri kegiatan rembuk stunting sekaligus pengukuhan Bapak Asuh dan Klinik Asuh Stunting tahun 2023 yang digelar di Ruang Cempaka Kantor Dinas Bapeda Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, penurunan stunting di Kabupaten Bungo harus dimulai dari komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Pengukuhan Bapak Asuh dan Klinik Asuh Stunting yang melibatkan berbagai pihak merupakan salah satu upaya strategis mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Bungo. Bapak Asuh dan Klinik Asuh Stunting diharapkan bisa bersinergi dengan semua pihak yang terlibat dalam mengurangi angka anak stunting di Kabupaten Bungo. Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, serta merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan masyarakat. Hari ini TPPS Kabupaten Bungo melaksanakan salah satu dari aksi konvergensi stunting, yaitu rembuk stunting, dan kita tambah juga dengan pengukuhan Bapak Asuh dan Klinik Asuh Stunting Kabupaten Bungo 2023. Ini merupakan salah satu inovasi yang kita kerjakan. Nah, tadi acara dihadiri cukup banyak elemen masyarakat, misalkan dari pemerintah sampai ke pemerintah dusun, kemudian juga tokoh agama, tokoh adat, tokoh profesi, kemudian juga dari akademisi. Artinya ini adalah bentuk kebersamaan, bentuk sinergi. Karena stunting ini berdampak serius juga jangka panjang, tidak bisa hanya ditangani 1-2 lembaga saja, maka melibatkan banyak instansi, termasuk juga pihak swasta. Pada kegiatan rembuk stunting tersebut, Wakil Bupati bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal, perguruan tinggi, Basnas, Lembaga Adat Melayu, dan Persagi melakukan komitmen bersama dengan membubuhkan tanda tangan secara bergantian. Dilanjutkan dengan pemasangan selempang kepada Bapak Asuh dan Ibu Asuh serta Klinik Asuh Stunting oleh Wakil Bupati Bungo. Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan bagi Duta RSIA Asuh Bumil Berisiko dan Duta Klinik Anak Asuh Stunting. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi minta para jemaah calon haji untuk menjaga kesehatan secara ekstra. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Labbaik Allahumma
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen Liputan Haji tahun 2023. Menghadapi puncak ibadah haji, para jemaah diminta untuk menjaga kesehatan secara ekstra, mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi sangat panas, mencapai 43 derajat Celcius. Cuaca panas di kota Madinah, Arab Saudi membuat para jemaah calon haji harus menjaga kesehatan secara ekstra. Hal ini bertujuan agar JCH tidak kelelahan yang menyebabkan jatuh sakit menjelang puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah nantinya. Berdasarkan keterangan petugas kesehatan kelompok terbang 23, pada siang hari, suhu udara di Madinah bisa mencapai 43 derajat Celcius. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi para jemaah untuk menjaga kesehatan. Para jemaah diingatkan agar tidak memaksakan diri untuk menunaikan ibadah umroh, mengingat puncak pelaksanaan ibadah haji masih lama. Kepala Kemenak Muaro Jambi meminta masyarakat mendoakan agar semua jemaah calon haji diberikan kesehatan dan dapat menunaikan semua rangkaian ibadah haji di Arab Saudi sehingga menjadi haji yang mabrur dan haja mabrurah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke sorotan lainnya terkait darurat narkoba, Saudara. Saat ini Polres Merangin menangkap 7 orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan juga sabu-sabu. Dan ke-7 orang tersangka tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda. 7 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan sabu diamankan di berbagai lokasi yang ada di wilayah hukum Polres Merangin. Penangkapan yang dilakukan sejak bulan Mei hingga Juni 2023 juga mengamankan 2 kg ganja dan 9 gram sabu-sabu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan sebagai alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba. Sebagian pelaku merupakan jaringan antar kota. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sistem pembayaran langsung di tempat. Kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan barang ilegal itu. Untuk pelaku ganja ini didatangkan karena ini asalnya dari Aceh. Dari Aceh, dia masuk ke Kerinci, Medono, kemudian masuk ke Pangandaran. Itu lintas provinsi ya? Ya. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo kembali menangkap 3 pengedar sabu. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo berhasil mengamankan 3 pengedar narkoba jenis sabu pada Selasa 30 Mei 2023. Ketiga pelaku adalah Dharma Kurnia Dewa bin Bangun, warga RT 01 Dusun Sidomulyo, Desa Sukamaju, Kecamatan Trimbo Ulu; Aji Pangestu bin Rasmadu, warga Jalan 2 Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Trimbo Bujang; dan Edi Laksiran bin Abu Ahmad, warga Jalan Sultan Taha RT 05 Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Trimbo Bujang. Petugas mengamankan barang bukti berupa 3 paket sedang sabu dengan bruto 11,32 gram, 1 unit sepeda motor Kawasaki warna hitam tanpa nomor polisi, uang tunai Rp3.300.000 dan beberapa barang bukti lain. Penangkapan ketiga pelaku di lokasi berbeda. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat dan tim langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan para pelaku. 3 TKP. 3 TKP ya? Di hari yang sama? Di hari yang sama. Dari hasil pemeriksaan mereka ini pemakai atau pengedar? Karena kemarin udah cek urin hasilnya positif, artinya mereka ini menggunakan juga. Selain menggunakan itu mengedarkan lagi. Salah seorang pelaku mengaku mendapat barang haram tersebut dari Kabupaten Bungo dan akan disebarkan di wilayah Rimbo. Main narkoba? Jual beli kurang lebih setelah 1 tahun. 2 paket tuh kau potong apa lagi tak? Tak. Kau jual kayak gitu lah kayak?
Belum sempat jual. Belum sempat jual. Pasarnya? 5 bujang. 5 bujang. Itu 2 paket tuh berapa hari habis? Nggak pasti. Kadang 5 hari. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, tinggalkan zona nyaman, seorang mantan pegawai sipil justru sukses menjadi peternak sapi. Bahkan sapi yang diternaknya pun kerap dipesan oleh Presiden Republik Indonesia. Nama Indra Suwardi sudah tidak asing lagi bagi para pencari hewan kurban di Kota Jambi. Pemilik peternak sapi di RT 7, Kelurahan Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi ini mampu menjadikan hewan kurban diminati oleh masyarakat. Namun siapa sangka, Indra Suwardi dulunya merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Peternakan Kabupaten Batanghari. Pada tahun 1995, Indra yang menjabat sebagai kepala seksi memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan memilih beternak sapi. Berawal dari mencarikan 8 ekor sapi untuk orang, Indra kini menjual puluhan ekor hewan per tahunnya. Tidak hanya itu, peternakan Indra juga sudah 8 tahun berturut-turut menjadi penyedia sapi kurban Presiden. Sebenarnya agak terlalu sensitif itu kan, cuman mungkin kalau secara umum memang saya sudah diturunkan bakat berdagang dari orang tua saya. Orang tua saya dulu dagang sapi di Muaropaneh di Solo. Nah, jadi sudah menurun. Kebetulan dasar pendidikan saya di peternakan. Sambil saya kerja, saya sudah merintis jual beli ternak sedikit demi sedikit. Ternyata setelah saya telusuri lebih menjanjikan gitu. Kesuksesan Indra bukanlah tanpa perjuangan. Berkah kejujuran dan keyakinannya membuatnya sukses untuk beternak sapi. Kini Indra mempunyai kurang lebih 15 karyawan dan area peternakan yang cukup luas di wilayah Kota Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Sumatera Selatan memantau adanya 66 titik panas terjadi sejak awal Juni hingga saat ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. 66 titik panas terpantau di wilayah Sumatera Selatan sejak awal Juni hingga saat ini. BMKG memprediksi wilayah Sumatera Selatan akan menghadapi musim kemarau kering yang lebih panjang pada tahun ini. BMKG memprediksi wilayah Sumatera Selatan akan menghadapi musim kemarau kering yang lebih panjang tahun ini. Kondisi itu dapat menyebabkan potensi karhutlah dan peningkatan titik hotspot terjadi. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel, sejak awal bulan Juni 2023 hingga 12 Juni 2023, tercatat 66 titik hotspot terpantau di wilayah Sumsel. Untuk itu beragam antisipasi terus dilakukan pihak BPBD, salah satunya dengan sosialisasi kepada warga untuk tidak membuka lahan pertanian dengan membakar, serta memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca. Kita Posko Karhutla setiap hari memantau titik hotspot yang ada di Sumatera Selatan. Kita melihat dari aplikasi Songket maupun dari satelit 8 yang dikeluarkan oleh BRIN. Hampir setiap hari kita monitor titik panas atau titik api yang ada di Sumatera Selatan. Ini yang melalui satelit. Setiap hari juga kita melalui patroli heli maupun pesawat untuk melihat secara real time hotspot atau fire spot yang ada di Sumatera Selatan. Sementara itu, sebaran hotspot terbanyak terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 10 titik, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 9 titik, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 8 titik. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan.
Saudara, 6.000 personil kepolisian daerah Bengkulu akan disiagakan untuk mengawal pemilu 2024. Personil dimulai bersiaga jelang masa kampanye pada Oktober mendatang. Kepolisian daerah Bengkulu akan menurunkan sejumlah personel untuk mengawal tahapan pemilu 2024. Ada sekitar 6.000 personil yang akan mengamankan pemilu mulai dari tahapan masa kampanye hingga waktu pencoblosan. Selain itu, untuk tempat pemungutan suara atau TPS yang dinilai rawan, Polda Bengkulu akan melakukan penambahan personel guna memperketat pengawasan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya memastikan pihaknya juga menyiapkan tim cyber untuk mengantisipasi adanya konten tidak benar di internet. Hal ini disampaikan Irjen Pol Armet usai membuka Focus Group Discussion atau FGD menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan SARA dalam menghadapi pemilu. Ya, rencana pengamanan kita untuk pemilu 2024 nanti. Jadi tahapan-tahapan kan sudah mulai nih, tapi pelaksanaannya nanti mulai kita bulan Oktober. Ya, kita sudah mulai turunkan personil, ya kita 6.000. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.